Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Wah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersedia hadir hari ini di acara Postpreneur kita yang ke-101 hari ini. Wah, luar biasa. Postpreneur ini sudah berjalan 2 tahun. Ya, kita konsisten untuk membantu mengembangkan teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi untuk bisa melek digital. Karena kami percaya di era sekarang ini, kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, khususnya digital marketing, ini kita ketinggalan kereta. Ya. betul. Nah, maka dari itu kami dari IAK Logistik dengan PT Pos Indonesia ini secara konsisten mengadakan Postpreneur setiap hari Kamis jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini sudah hadir bersama dengan saya, Pak Joni Eka Putra, Siap. yang konsisten bersama-sama dengan kita dalam acara Postpreneur. Pagi Pak John, Pagi Pak Riki. hari ini gimana? Luar biasa. Ya luar biasa walaupun mendung ya di Jakarta mendung. Kalau di Bandung juga mungkin sedang cerah ya di Bandung. Cuacanya enak ya Pak ya? Ya adem. Ya. Belum hujan tapi mendung-mendung jadinya adem. Benar-benar Pak Riki. Oke. Pak John, hari ini Postpreneur kita memasuki episode 101. Mungkin dari Pak John bisa sekalian dibuka acaranya sama mungkin sedikit insight apa sih topik yang kita bahas hari ini Pak? Silakan Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Daryana, rekan satu tim. Beliau sudah hadir dengan kita. Beliau adalah VP Digital Service and Quality Assurance. Beliau sudah hadir di antara kita. Beliau ini ahli yang sifat-sifatnya ya, seperti digital, alat-alat seperti itu yang kita akan tampilkan nih, materinya ini seperti robotik ya. Pak Riki, yang teman saya sudah bersama saya sudah selama 100 kali ya webinar ini ya. Ini yang 101 webinar dan peserta-peserta yang sudah hadir di acara webinar ini. Bapak Ibu sekalian, webinar ini bertujuan adalah untuk memberikan insight-insight bisnis, juga menyampaikan program-program Pos Indonesia, produk Pos Indonesia, juga capaian-capaian Pos Indonesia kepada seluruh masyarakat. Juga kita tema-tema digital kita juga akan hadir di minggu-minggu ke depan. Juga testimoni nih teman-teman yang para pelaku usaha sudah sukses, kita akan hadirkan juga nih Pak Riki di minggu depan ada salah seorang pelaku usaha yang sukses untuk bisnis online-nya, kita akan hadirkan di webinar ini. Webinar ini tujuannya juga untuk memberikan apa namanya akses informasi atau komunitas. Kita punya grup Telegram dan punya grup WA, itu bisa saling komunikasi. Kalau untuk Telegram atau maupun yang WA dengan bisa berjualan para produknya di grup tersebut. Dan intinya juga kita mengajak bagaimana teman-teman bisa sudah paham tentang bisnis, juga melakukan bisnis dengan menjadi salah satu agen pos ya, pelaku usaha agen pos. Kita istilahnya double cuan, dari produknya dapat cuan, juga dari bisnis agen posnya dapat gitu. Dan PT Pos Indonesia juga men-share atau mengedukasikan informasi tentang dua platform digital Pos Indonesia, yaitu Postpay dan Pos Aja. Dua platform Postpay dan Pos Aja ini bisa di-download di Play Store atau di App Store. Postpay itu untuk layanan keuangan, sedangkan untuk Pos Aja itu untuk layanan kurir. Jadi silakan memanfaatkan dua platform tersebut melalui gadget ya. Sangat mudah sekali untuk di Play Store dan atau di App Store untuk aplikasi Postpay maupun aplikasi Pos Aja. Silakan simak webinar ini sampai akhir. Nanti Pak Daryana akan nyampein apa sih layanan robotik, apa sih gunanya buat Pos Indonesia, buat layanan pengiriman itu kok bisa pakai robot ya, ya disortirnya itu apa manfaatnya begitu. Dan tentunya kegiatan ini direcording dan akan diupload di YouTube
di YouTube Postpreneur, juga di YouTube IAK, untuk men-share, mempublish atau biar informasi ini tersebar sampai kemanapun dan dimanapun dan kapanpun ya Pak Riki ya, bisa diakses untuk teman-teman para pecinta webinar Postpreneur ini. Peserta kita sudah ke 55 orang dan terus akan bertambah karena kita punya grup ya, kita akan share link grupnya itu untuk bisa join kembali. Serta itu, terima kasih Pak Daryan sekali lagi sudah join dan Pak Riki, terima kasih sudah hadir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar Bapak Ibu sekalian, hari ini kita nanti akan menyaksikan teknologi mutakhir yang digunakan oleh PT Pos untuk melakukan sortir ya Pak John ya, kiriman surat dan paket ya. Wah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi acara kita Postpreneur ini dari awal sampai episode yang ke-101 ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia sebagai aksi nyata dari PT Pos dalam pengembangan UMKM, BUMDes dan koperasi di seluruh Indonesia. Maka dari itu kita simak company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang.
Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Tadi adalah company profile dari PT Pos Indonesia, perkembangan PT Pos dari waktu ke waktu hingga terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos dengan adanya PosPay, Pos Aja, memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi berbagai macam kebutuhan, baik layanan keuangan maupun layanan pengiriman. Nah, bicara mengenai layanan pengiriman, PT Pos Indonesia juga sudah melakukan inovasi yang sangat luar biasa dengan sistem robotik. Nah, apa itu sistem robotik? Sudah hadir bersama kita nih Pak Daryana. Pak Daryana, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Salam kenal semuanya. Luar biasa. Pak Daryana sebagai VP Digital Operation, ini yang menangani kirimannya Bapak Ibu sekalian nih. Supaya tiba tepat waktu, ini menjadi tugas dan tanggung jawabnya Pak Daryana. Kalau kita lihat tuh di belakang Pak Daryana tuh ruangan war room, tempat perang katanya. Gitu. Nah, Pak Daryana ini sistem robotik ini kayak gimana Pak? Maksudnya Pak? Ya, jadi sistem robotik ini kita menggunakan teknologi AI ya, Artificial Intelligence. Jadi proses-proses sortir yang tadinya mengandalkan manusia harus banyak yang melakukan proses sortir ya. Kali ini cukup dilakukan oleh robot gitu ya. Begitu kiriman ditaruh di atas robot, nah mereka akan mensortir sendiri mana kiriman itu harus ditujukan seperti itu. Wah, luar biasa. Hai Pak Riki. Ya. Nah, Nah, wah, kita senang banget nih buat teman-teman pelaku usaha UMKM ini. Berarti kirim itu langsung tepat waktu dan cepat disortir ya Pak Riki ini. Nah, nah, oke. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian pastikan untuk mengikuti webinar kita Postpreneur hari ini sampai selesai. Nanti di akhir acara kita akan buka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai teknologi mutakhir yang digunakan oleh PT Pos Indonesia. Mungkin sedikit tambahan informasi Pak Daryana bahwa teman-teman peserta Zoom saat ini masih kami mute gitu ya, supaya nanti ketika Pak Daryana memberikan pemaparan tidak muncul suara-suara sumbang, Pak. siap. Gitu. Nanti kalau mau interaksi mungkin via kolom chat. Gitu. Oke. Tanpa memperpanjang waktu, kita persilakan Pak Daryana untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih detail dan komprehensif nih tentang teknologi robotiknya PT Pos. Mangga, Pak. Baik, oke, terima kasih Pak Riki.
yang terhormat Pak Joni ya, dan rekan-rekan semuanya, dan para pelaku UMKM, BUMDes ya, mungkin agen pos dan semuanya ya yang hadir di sini. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Mohon izin saya untuk menyampaikan paparan ya. Baik, sudah terlihat ya Pak Riki? Sudah Pak, sudah. Baik. Ya, salam kenal ya semuanya. Tadi sudah disampaikan saya Daryana, VP Digital Operation and Quality Assurance. Jadi day to day kami yang melakukan proses pengendalian operasi ya secara end-to-end proses mulai dari proses di postingkan kiriman sampai dengan proses kiriman itu diterima oleh penerima. Baik, sebelum ke sana saya akan putar dulu video yang terkait dengan robotik yang saat ini diimplementasikan di Surabaya. Pos Indonesia terus melakukan transformasi dan inovasi digital agar pelayanannya selalu relevan dengan perkembangan zaman. Dari 7 bidang transformasi korporasi, salah satunya adalah transformasi proses, yaitu transformasi proses bisnis dari manual menjadi proses berbasis otomatisasi digital. Pilihan Pos Indonesia menggunakan mesin sortir robotik dimaksudkan agar terjadi percepatan proses operasi, seraya mampu melakukan efisiensi, khususnya efisiensi dalam sumber daya manusia secara signifikan. Selain mesin sortir robotik, transformasi proses operasi dan modernisasi infrastruktur juga dikembangkan dengan menerapkan RFID di semua SPP dan beberapa QC yang berfungsi sebagai kantor hub. Melalui teknologi RFID akan meningkatkan akurasi dan kecepatan proses kiriman yang terintegrasi dengan mesin sortir robotik. Implementasi mesin sortir robotik yang dibarengi juga penerapan RFID merupakan awal dari proses transformasi bidang operasi kurir dan logistik yang diharapkan menjadi pemicu terjadinya peningkatan produktivitas dan perubahan budaya kerja berbasis otomatisasi digital. Saya sangat bangga kepada Pos Indonesia. Dengan adanya mesin sortir robotik ini membuat pekerjaan lebih cepat, efektif, dan efisien. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi tadi adalah video pada saat kita launching ya mesin robotik yang ada di SPP Surabaya. Nah, sebelum ke sana saya akan sampaikan bahwa kualitas operasi Pos Indonesia sudah sangat baik dengan indikator-indikator ya seperti berikut ya. Sebelum saya ke robotik, bahwa saat ini pencapaian SLA kiriman melalui pos itu sudah tercapai rata-rata di atas 98%. Artinya apa? Artinya kiriman-kiriman itu sudah tepat ya sesuai dengan SLA yang dijanjikan kepada customer. Misalkan kiriman untuk pos same day ya. Same day itu artinya kiriman yang hari ini dikirim, hari ini sampai. Nah, itu kita tepat ya 100% pasti akan sampai ya. Begitu kirim pasti hari ini akan sampai. Nah, seperti itu. Kemudian pos next day adalah kiriman-kiriman di mana SLA-nya besok harus di hari ini kirim, besok harus sudah diterima oleh si penerima. Dan ini tercapai 99%. Kemudian pos reguler itu tercapai 98%. Jadi overall secara kualitas pencapaian SLA kita sudah lebih di atas 98%. Kemudian untuk pengiriman yang LDR Shopee ya, LDR itu adalah late delivery, artinya kiriman-kiriman Shopee yang mengalami keterlambatan itu hanya 1,4%. Dan 1,4% itu adalah dibandingkan dengan kompetitor lain, dengan 3PL lain, ya saya tidak sebutkan, itu di situ ada pembandingnya ada 7 kompetitor ya, dan kita adalah nomor 1 ya.
artinya kualitas kita adalah terbaik di antara 3PL yang lain. Dan penilaian ini bukan oleh kita, oleh POS ya, tapi dilakukan oleh pihak Shopee ya, oleh marketplace. Jadi ini adalah capaian yang sangat luar biasa bagi POS Indonesia karena kita sudah berhasil untuk menjadi leader ya untuk proses pengendalian late delivery ini. Kemudian untuk pick up service ya, kita juga sudah sampai 99,8%. Artinya customer yang minta di pick up pasti di pick up ya. Memang kalau di daerah-daerah itu tersedia petugas-petugas pick up kita ya, masuk dalam jangkauan pick up kita pasti sudah akan terpick up. Kemudian kiriman rusak atau hilang juga dapat kita tekan sekecil mungkin ya. Itu dalam 1 juta kiriman itu maksimal ya, target kita itu kurang dari 2 ppm. 2 ppm itu artinya dalam 2 juta kiriman itu hanya ada 2 kiriman yang hilang atau rusak. Dan itu pun saat ini kita bisa menekan sampai kurang dari 2 ya. Artinya tidak ada. Bahkan posisi saat ini itu 0 ya. Zero ya, zero defect, zero loss ya. Kemudian respon time ya, kita juga mengendalikan, juga memberikan respon yang cepat ya kepada pelanggan-pelanggan yang mungkin meminta penjelasan atau melakukan komplain dan sebagainya terhadap kirimannya. Kita selalu respon itu dalam waktu kurang dari 24 jam itu sudah kita respon. Ya, sudah tersolusikan ya permasalahannya. Dan pengendalian proses CCH ini 7 kali 24 jam. Ya, artinya tidak ada liburnya. Sabtu, Minggu, tengah hari pun kalau ada pelanggan yang komplain akan selalu kita respon. Nah, kemudian saya ke pengendalian kiriman ya, sampaikan bahwa untuk pengendalian kiriman kita supaya kualitas operasi kita senantiasa terjaga, maka kami melakukan pengendalian kiriman melalui war room itu 7 kali 24 jam. Artinya kiriman itu tidak ada yang tidak terawasi ya. Setiap tahapan proses dari mulai pick up, kemudian diposting di loket, kemudian proses di sortir dan sebagainya, proses transporting, proses sampai ke di penerima itu kita awasi, kita kendalikan dengan baik. Ya. Kita evaluasi setiap harinya, kemudian setiap weeknya, setiap bulannya, dan kita berikan notif-notif ya pada jajaran di daerah ya untuk senantiasa mengendalikan proses operasi ini. Nah, ini adalah forum pengendalian operasi ya. Jadi ada 7 kali 24 jam. Nah, kami bertekad untuk menjamin kualitas operasi POS Indonesia itu ya lebih baik ya, lebih baik sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, ini adalah penyediaan war-room tadi, jadi tidak hanya di kantor pusat ya, semuanya di regional, kemudian KCU, KC juga ada yang seperti ini. Jadi secara leveling ya, mulai dari pusat, kemudian regional, KCU sampai KC, semuanya mengendalikan ya proses kiriman yang dikirimkan oleh Bapak Ibu semua ya, oleh pelanggan semua. Jadi tidak ada kiriman yang tidak terkendali dengan baik. Kemudian tadi yang kontak center kami yang ada di Jalan Banda juga ini 7 kali 24 jam ya. Sekitar ada kurang lebih 70 orang di sini yang mengendalikan di sini. Jadi setiap komplain pasti akan direspon dengan baik dan kurang dari 24 jam sudah tersolusikan. Nah, kebetulan juga di forum kami juga banyak mendapatkan kunjungan ya sebagai tempat benchmark ya dari instansi maupun perusahaan-perusahaan yang lain ya. Di sini juga ada dari kementerian, dari Ketua Mahkamah Agung pun datang sendiri ya ke forum kami dan beliau sangat antusias dan kagum ya terhadap pengendalian kiriman kita, di mana setiap
statusnya, perpindahan statusnya itu bisa termonitor dengan baik. Nah, kami menginjak ke proses digitalisasi dan otomasi. Jadi proses digitalisasi ini artinya kami mulai pertama kali untuk menggunakan sistem digitalisasi diawali dari tahun 1990 sampai 2004 ini kita masih menggunakan aplikasi yang dulu masih manual. Jadi sudah cukup lama ya Bapak Ibu semua. Mulai dari 1990 Pos Indonesia itu sudah mulai digitalisasi ya. Kemudian tahun 2004 2010 kita sudah menggunakan aplikasi namun masih sifatnya desktop ya, diinstal di komputer, kemudian nanti hasil datanya dikirimkan secara batch ya. Kemudian 2011 sampai 2021 kami melakukan perubahan lagi, upgrade ke transaksi yang real time ya, real time transaksinya ya, namun lacaknya masih ada delay ya, next day baru bisa kita lacak. Nah, saat ini kita sudah menggunakan platform yang benar-benar real time. Artinya Bapak Ibu kalau kirim surat atau paket dari loket, begitu sudah diserahkan ke loket, dapat resi itu sudah bisa dilacak ya. Kiriman ini posisi ada di mana, dipostingkan loket jam berapa, tanggal berapa, dan estimasi nanti akan sampai itu tanggal berapa ya. Jadi itu sudah detail, nanti akan terlihat di resi kiriman. Ini transformasi digital kurir kami. Kemudian dari sisi proses ya, di first mail kami sudah menggunakan aplikasi yang web based di loket-loket. Kemudian ada booking order basic Android ya, berbasisnya Android. Kemudian aplikasi pick up-nya berbasis Android juga. Kemudian di mid mail-nya ya, aplikasi berbasis Android. Kemudian ada proses handover kiriman ya, manifest kiriman, semuanya berbasis Android dan didukung oleh teknologi RFID ya dan robotik ya. Ini untuk proses di middle mail-nya. Kemudian di last mail-nya para pengantar kami itu dilengkapi dengan aplikasi berbasis Android yang dapat memberikan titik geotagging ya, penyerahan kirimannya. Benar tidak ini sesuai dengan alamat yang ada di surat di paketnya ya, di kirimannya. Kemudian dilengkapi dengan foto dan digital signature atau tanda tangan digital. Jadi evidence dari proses penyerahan kiriman ini lengkap ya. Jadi tidak bisa dimanipulasi atau mungkin diadakan ya. Jadi memang harus real dan itu akan terlihat dari posisi geotagging maupun fotonya. Kemudian tadi setiap tahapan ini kami selalu kendalikan ya. Kendalikan melalui war room kami. Itu selama 7x24 jam, baik itu di tingkat pusat, regional, maupun di KCU maupun KJ. Bapak Ibu semua, jadi untuk proses digitalisasi ini, teknologi-teknologi yang kami gunakan, ya, saat ini kita sudah beralih ke printer thermal, yang tadinya itu menggunakan dot matrix ya, saat ini sudah tidak ada lagi. Kemudian menggunakan barcode scanner Android, nah di sini sudah sangat canggih ya, bisa untuk scan secara cepat dan sebagainya. Kemudian barcode scanner, ada printer spek industri untuk kiriman-kiriman korporat, ya. Kemudian ada tambahan mesin sortir robotik dan teknologi RFID. Nah, kami sampaikan bahwa penggunaan RFID saat ini sudah terimplementasi di SPP Jakarta Timur maupun SPP Surabaya. Jadi dengan teknologi RFID ini, kiriman-kiriman yang akan dimasukkan ke dalam angkutan ini sudah bisa terdeteksi, ya, sudah bisa terdeteksi karena ada label RFID tag-nya ya. Jadi di kiriman-kiriman itu kita berikan RFID tag, kemudian kita lewatkan konveyor masuk gate RFID, ya itu sudah tercapture semua data-datanya.
kemudian dimasukkan ke dalam angkutan. Itu untuk pemberangkatan kiriman. Begitu juga kalau kiriman diterima di kantor tujuan, maka begitu dari angkutan, proses keluar dari mobil itu sudah melalui gate dan itu sudah akan terbaca secara otomatis oleh sistem RFID. Nah, ini untuk penggunaan RFID. Nah, kemudian setelah berikutnya untuk proses kelanjutannya kita menggunakan sistem mesin sortir robotik ini. Yang saat ini juga ada di SPP Jakarta Timur maupun SPP Surabaya. SPP itu adalah hub ya, hub yang besar. Hub terbesar kami ada di Jakarta dan di Surabaya. Hub yang ada di Jakarta ini adalah untuk menghandle kiriman-kiriman yang ada di Jakarta Raya, Banten, kemudian di wilayah Sumatera, ya, kemudian yang semua yang melalui angkutan udara, ya, itu melalui Jakarta, ya. Ini kalau yang wilayah barat, ya, misalkan di Makassar dan sebagainya. Kemudian di Medan, ya, itu. Kemudian yang Jawa Timur ini sebagai gate atau sebagai hub untuk wilayah-wilayah timur, ya, Jatim, Bali, Nusra, Papua, ya, Kalimantan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semua, saat ini penggunaan mesin robotik yang kami gunakan di Jakarta maupun Surabaya seperti ini ya tabelnya. Jadi di sini ada sebanyak di sini tabelnya ada untuk 40 robot ya. Di sini ada tempat untuk menaruh kirimannya. Begitu kiriman ditaruh di atas robot, robot akan langsung mensortir sendiri. Di sini adalah titik-titik kantongnya, ya. Di kantong-kantong sini sudah ditentukan tujuannya kemana saja gitu ya. Misalnya kiriman tujuan ke Balikpapan dan sebagainya. Maka dari robot ini sudah bisa membaca kode ya Balikpapan tadi. Jadi di atasnya di sini ada sensornya ya. Di atasnya ini ada sensor yang membaca QR code-nya. Nah, di bawah juga di tabel sini tempatnya robot itu ada juga timbangan. Jadi bisa mengecek kiriman ini beratnya sesuai apa tidak gitu. Ada kalibrasi ulangnya di sini. Begitu sudah terbaca akan tersortir ke masing-masing tujuan. Ya, di sini ada 2 tempat menaruh barangnya di atas robot, di sebelah sini sama di sebelah sana. Kemudian di kanan kiri ini ada tempat casnya ya, baterainya. Jadi robot ini sudah menggunakan teknologi yang level tinggi ya. Jadi sensor-sensor begitu dia habis dan sebagainya itu sudah akan dengan sendirinya akan mengecas dirinya sendiri. Nah, kemudian sortir-sortir tadi dengan robot tadi kita bisa mappingkan apakah kita mensortir ke antar hub ya, misalkan dari Jakarta, Surabaya, ke Semarang, ke Medan gitu ya. Bisa juga mungkin yang di cukup kecil dari Jakarta ke Serang ya, dari Jakarta ke Bogor, bisa juga seperti itu ya. Jadi di sini skopnya yang lebih kecil di infonya. Atau mungkin kita bisa mensortir kiriman itu per delivery center ya, per delivery center ya. Itu juga bisa. Ya, bahkan bisa di mapping sampai ke pengantar. Jadi luar biasa kalau kiriman itu begitu sampai di sentral pengolahan pos atau SPP tadi, kemudian langsung disortir ke setiap pengantar. Jadi begitu kiriman keluar dari SPP tadi, itu sudah sampai ke pengantar. Jadi prosesnya sangat disederhanakan ya, lebih sederhana. Nah ini teknologi robotik ini yang luar biasa, sehingga kita bisa melakukan sortir sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini adalah mesin sortir yang kita gunakan. Jadi namanya Megabot ya. Di sini kecepatannya itu
eh, 2 meter per second. Geraknya itu 2 meter per second. Dan ini bisa di setting ya. Artinya kalau pengen lebih cepat lagi bisa di adjust ya, bisa ditambahkan, disesuaikan. Namun nanti akan berpengaruh kepada kiriman di atasnya itu jatuh atau tidak gitu ya. Jadi ini sesuai dengan kajian, jadi yang paling efektif itu adalah 2 meter per second. Kemudian bebannya di atas robot itu sampai dengan 10 kilo. Ya, artinya kiriman-kiriman yang bisa disortir itu sampai dengan 10 kilo. Ya, kalau lebih, misalkan kiriman ada yang 25 kilo, 30 kilo, ya itu memang masih melakukan proses sortir manual. Dan itu untuk saat ini jumlahnya lebih banyak adalah kiriman-kiriman memang sampai dengan 10 kilo ini. Ya. Kemudian ukurannya, ini traynya. Kemudian yang luar biasa ini adalah mesin robotik ini sekali ngecas hanya 5 menit, ya, namun bisa dipakai 4 jam. Jadi sangat efisien ya. Nah, jadi energinya sangat hemat. Dan nanti pada saat baterai misalkan tinggal 25% gitu, otomatis robotnya akan mencari titik casnya. Nanti akan mengecas sendiri. Jadi tidak perlu harus dikomando gitu ya. Mereka begitu mau lapar sudah langsung cari cas-casan sendiri. Dan robot ini bisa berputar 360 derajat ya. Jadi bisa berputar tidak ini ya. Artinya gerakannya sangat lincah gitu. Nanti kita lihat. Nah, Bapak Ibu semua, jadi teknologi robot tadi itu dapat untuk kiriman incoming ya, artinya kiriman yang datang ke kota itu, misalkan dari Jakarta ke Surabaya, ya, kiriman yang ada di Surabaya, itu begitu menggunakan proses robotik yang warna oranye ini sudah digabung dilakukan oleh mesin robotik. Yang tadinya kalau manual itu ada sekian tahapan ini, ada yang ada sortir kantong, penyerahan ke incoming, ya, unbagging, sorting per pengantar. Ini yang tadinya dilakukan oleh orang ya, manusia oleh manual gitu ya. Nah, begitu kita menggunakan robotik, ini semua sudah dilakukan oleh robotik. Begitu kiriman ditaruh di atasnya sini, maka proses-proses ini sudah dilakukan oleh robotik. Nah, untuk yang biru ini adalah proses menggunakan RFID. Ya, begitu penerimaan kiriman dari kantor lain, kemudian proses pemberangkatan ke kantor lain itu sudah menggunakan RFID. Nah, untuk yang proses outgoing juga demikian. Outgoing itu adalah kiriman yang keluar dari kantor tersebut. Misalkan dari Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta tadi ya. Jadi proses-proses yang ada di Surabaya yang tadinya dilakukan oleh manusia secara manual itu sekian tahapan ya. Di sini yang empat tahapan itu bisa dilakukan oleh mesin sortir robotik. Jadi begitu kiriman ditaruh di mesin robotik maka sudah langsung disortir ke kantor tujuannya. Nah, yang biru-biru ini proses tadi ya, proses menggunakan RFID. Jadi dengan teknologi ini proses-proses manual yang tadinya itu membutuhkan banyak orang ya itu sudah bisa disederhanakan prosesnya, kemudian penggunaan SDM-nya sangat efisien, ya, sangat efisien. Nah, saat ini yang sudah terimplementasi ada di SPP Surabaya, yang ada di Jalan Raya Bypass Juanda. Ya. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memberikan layanan yang terbaik ya, memproses kiriman dengan baik ya, supaya tidak terjadi kerusakan dan sebagainya. Dan di sana itu terdapat 40 unit robot ya. Jam operasinya 7 kali 24 jam. Ya, jadi kiriman datang ke sana jam berapapun itu akan diproses dengan mesin sortir robotik ini. Baik itu kiriman datang, kiriman masuk ya,
akan diproses menggunakan sistem robotik ini. Dan tadi karena penggunaan energinya sangat efisien ya, jadi ini di samping menghemat SDM-nya juga tadi itu biaya tadi ya, biaya penggunaan energi dan sebagainya. Dan juga bagi customer itu kiriman-kirimannya tidak dilempar-lempar lagi ya, tidak ada ya, maksudnya untuk mengurangi kerusakan. Kemudian salah sortir ya, kiriman-kiriman juga tidak terjadi salah sortir. Nah ini adalah monitoringnya ya. Jadi setiap pergerakan robot itu termonitor ya dari adminnya ini. Misalnya ada robot yang macet, oh ini robot nomor berapa, itu bisa dilakukan setting ya, bisa dikontrol dari monitornya ya, dari adminnya di sini. Ini ada pergerakan-pergerakan robotnya bisa terpantau gitu. Nah, kemudian tadi itu ya, kalau robotnya tadi lapar, maka akan cari nih tempat casnya sendiri di sini. Ya, mereka akan mencari titik casnya. Di sini ada 3 titik cas. Ya, begitu nanti mereka sudah kenyang, ini ya, mereka akan pergi, akan bekerja lagi. Jadi begitu nanti sudah mendekati habis, mereka akan cari tempat casnya lagi. Ini adalah robotik yang saat ini terimplementasi di Surabaya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi dengan penggunaan mesin robotik ini, saat ini kami merasakan bahwa ini sangat efisien ya. Jadi teknologi ini fleksibilitasnya sangat tinggi, di mana bisa di custom dengan mudah. Artinya robotnya kalau ada yang rusak satu, ya sudah, yang rusak itu diobati, tapi yang lain tetap bekerja, gitu ya. Kemudian kalau terjadi lonjakan kiriman, misalkan kirimannya itu dari Bapak Ibu mungkin marketplace atau mungkin UMKM ini tumbuh pesat ya, kirimannya juga makin banyak, kami tinggal menambah, tambah berapa? 5 robot, 10 robot dan sebagainya, bisa disesuaikan dengan mudah, ya. Ini keunggulannya teknologi robotik ini. Mejanya pun demikian, mejanya terlalu sempit, robotnya ditambah, mejanya perlu ditambah, itu bisa dilakukan, ya. Mejanya bisa dilakukan penambahan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian efisiensi biaya, ya lebih dari 40%, bahkan saat ini kami merasakan itu 60% ya, untuk efisiensi yang ada di Surabaya, ya. Jadi kalau perbandingannya adalah proses manual, misalkan ada sekitar 70 orang yang melakukan sortir, robot ini setiap sesi, setiap shiftingnya itu hanya membutuhkan 6 orang, ya, hanya membutuhkan 6 orang. Ya kalau tadi jalan 7 kali 24 jam itu ada 3 shifting ya, ada 3 shifting, itu 6 kali 3. Ya. Nah, hanya ada 1 shifting yang istirahat, jadi 6 kali 4. Jadi ada 24 orang. Dari 70 orang menjadi 24 orang. Jadi luar biasa. Jadi yang lain itu petugas yang lain itu bisa dioptimalkan ya untuk proses operasi yang lain. Misalkan petugas pick up-nya, petugas kurirnya ya untuk memperkuat di sana. Nah, kemudian peningkatan kecepatan proses ya. Kalau sebelumnya manual, Bapak Ibu semua, jadi itu kurang lebih waktu yang dibutuhkan, misalkan untuk 2.500 sampai dengan 3.000 itu memerlukan waktu kurang lebih 2 jam. Itu cukup panjang waktunya ya, dan dilakukan oleh banyak orang. Dengan robotik tadi cukup 6 orang, proses sortirnya itu 3.000 per jamnya. Ya, sudah lebih cepat dan orangnya lebih sedikit ya. Ini jadi meningkatkan kecepatan proses, kemudian mengurangi irregularitas ya. Jadi salah sortir, kemudian kerusakan kiriman itu dapat diminimalisir ya. Salah sortir karena ini base-nya adalah kode pos ya. Jadi robot itu begitu kode posnya salah ya, memang itu yang salah ya, artinya itu
dari awalnya memang sudah salah ya. Nah ini ya yang jadi PR kami untuk mensosialisasikan ya pengiriman itu menggunakan kode pos dengan benar. Tapi selama kode posnya itu benar, maka tidak akan mungkin salah sortir ya, karena mesin itu sudah menggunakan identik ya, unik ya. Kalau misalkan kodenya kode pos 40115, maka dia pasti akan ditujukan ke titik yang 40115. Nggak mungkin akan ditujukan ke titik yang lain. Kemudian kerusakan kiriman ya, misalkan ada kiriman-kiriman yang mungkin diseret atau mungkin agak dilempar dan sebagainya, itu tidak akan terjadi karena kiriman hanya ditaruh di atas robotik, nanti sudah diantar ke kantong tujuannya masing-masing. Jadi kesimpulannya bahwa proses dengan robotik ini sangat efektif dan efisien, dan saat ini kami terus akan kembangkan ya. Next ini kita akan perluas lagi penggunaannya, tidak hanya di Surabaya dan Jakarta, namun di hub-hub yang lain ya. Ini akan kami terus kembangkan. Nah demikian kilas terkait dengan robotik yang kami implementasikan saat ini di SPP Jakarta dan Surabaya. Silakan, mungkin ada yang mau di. Keren banget nih Pak Darayana. Gila, bisa sangat membuat efisien nih. Ya. Banyak menggunakan tenaga robot dan paket-paket yang UMKM punya bisa dikirimkan cepat gitu ya oleh Indonesia gitu. Itu Pak Riki, dan cukup bagus ini Pak Riki. Jadi agen pos yang ada di Pak Riki ini bisa berkembang cepat nih, tinggal customer-nya bisa di-maintain lagi customer-nya gitu ya. Betul. Luar biasa ini. Karena sepertinya nggak semua 3PL jasa kurir menggunakan sistem robotik soalnya Pak Joni, Pak Daryana ya. Ya. Untuk itu nih Pak Riki, kita memperkenalkan buat ke seluruh para pelaku usaha bahwa pos saat ini sudah menggunakan high-tech teknologi, bahkan pakai AI nih Pak Riki. Bukan GPT saja, tapi ada AI untuk sortir gitu ya. Betul. Karena selama ini saya sendiri cuma melihatnya yang pakai robotik ini raksasa-raksasa e-commerce di luar negeri, Pak John, Pak Dar. Ya. Cuma ngeliat dari YouTube doang gitu kan. Iya, Ternyata PT Pos udah pakai gitu kan. Ya, jadi Pak, kita dari Jepang pun akan benchmark ke kita, Pak. Tanggal 31 itu dari Jepang akan benchmark ke kita. Kemudian ada juga dari Iran. Dari Iran juga sudah akan benchmark ke kita. Oke, Iya. para mahasiswa yang ikut webinar ini yang sedang buat skripsi, ini bisa contoh nih salah satu yang mungkin konsentrasinya di teknologi atau di IT ya, cocok banget nih bisa ngambil judul skripsinya atau judul tesisnya atau judul disertasinya terkait sama robotik yang ada di Pos Indonesia gitu. Ya. Nah, ini saya cuma lihat di YouTube tuh cuma pabriknya Jeff Bezos doang tuh Amazon yang pakai robotik. Iya. Iya benar. Jadi Pak Daryana, terkait sama robotik ini, teman-teman misalnya ada bisnis usaha lain misalnya ya, ada usaha misalnya membuat kue gitu ya, membuat kue dalam kotak gitu ya, dan kemudian ada misalnya membuat sistem mengisi botol dengan air dan otomatis gitu ya, seperti kayak itu bisa pakai robotik juga ya dengan cara mindset dan sistematika yang ada di Pos Indonesia ini ya, dengan pola-polanya, flow-nya begitu ya. Iya, betul Pak. Jadi tadi juga di robot itu kantongnya itu menggantung Pak. Jadi jatuhnya itu tidak merusak gitu Pak. Kiriman-kiriman yang mungkin apa ya, yang boleh dilempar ya dan sebagainya, itu aman Pak. Jadi sangat aman dengan robotik ini. Oke. Jadi semua pekerjaan ini bisa dilakukan robot nih Pak Riki. Betul. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin Pak, Oke, siap. ada banyak nih teman-teman yang penasaran dengan teknologi robotik yang digunakan oleh PT Pos Indonesia. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kan itu. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan raise hand.
Nah, sambil menunggu Pak Dar, ini ada beberapa Ya, yang bertanya di kolom chat, Pak. oke. Saya bacakan ya. Nah, Ini dari ini dari Bapak atau Ibu D nih. Bagaimana D dengan ya. paket yang tidak boleh dibanting, Ya, fragile betul. oleh robot? Apakah paket tersebut ditandai khusus atau gimana, Pak Dar? Ya, betul, Pak. Jadi yang fragile itu kami ada stiker khusus, Pak. Jadi ada Oh, stiker khusus, namun dengan robot ini tidak tidak mempengaruhi ya kerusakan itu. Bahkan justru akan menjamin keamanan ya dari barang yang dikirimkan dengan status yang fragile itu. Jadi itu justru lebih aman, Pak, karena tidak terlempar atau mungkin ketekan dengan barang-barang yang lain ya. oh, Seperti oke. itu. Untuk kapasitas si robotnya sendiri, tadi maksimal berapa kilo, Pak Dar? 10 kilo, Pak. 10 kilo. 10 kilo. Ya. Oke. Nah, kalau lebih dari itu ya memang kami masih melakukan proses manual ya. Ya. Tapi mayoritas kiriman saat ini itu sampai dengan 10 kilo. Ya, karena rata-rata Nah, itu dari bisnis online ya, banyakan dari situ. 1-2 kilo doang paling ya. Ya, betul. Nah, oke, jadi ada tanda khusus sudah dipisahkan antara barang-barang yang fragile sama yang biasa. Nah, Ya. dari Pak Ijang Supyadi. Oh, ini kayaknya tertarik untuk menggunakan robot di bisnis galonnya nih kayaknya nih atau usaha laundry nih. Ya. Tadi Eh, pertanyaan Pak Joni juga ya. iya. Ya, kalau robot ini kan bisa ini ya, modelnya macam-macam ya. Bahkan kami di tahun ini akan kembangkan lagi robot untuk proses ini auto labeling ya, auto labeling. Auto labeling itu adalah kiriman-kiriman korporat yang jumlahnya itu sampai ribuan bahkan jutaan, itu bisa dilakukan oleh robot. Jadi tidak Wah, ada lagi orang yang entre nempel resi ya, nyetak resi manual sudah tidak ada ya. Jadi nanti bisa dilakukan oleh robot gitu ya. Nah, ini oh, kami akan eh, implementasikan di tahun ini itu di Jakarta Flora ya, karena di sana kiriman korporatnya besar. Nah, itu Pak. Jadi ini bisa bisa saja di custom ya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, robotnya macam-macam ya. Ya seperti itu. Oh, keren banget Pak luar Riki. biasa. Ada ada namanya, ini kan mindset mindset digital ya, mindset robotik ya. Nah, Kalau pekerjaan massal banyak, kenapa nggak bisa pakai robot, diganti dengan robot gitu ya? Tinggal Ya. ini aja Pak, sistem dan menggunakan teknologi begitu Pak Riki. Ya, jadi kalau kalau yang pengisian galon ini ya mirip ini, mirip yang auto labeling ini sebenarnya. Jadi Ya. melalui ban berjalan, galon-galonnya ada di situ, begitu ini langsung ngisi ya. Robotnya setiap ini mengisi sendiri. Nah, itu sangat luar biasa ya kalau bisa diimplementasikan keren. itu. Nah, ini ada Pak Sumantri. Bagaimana cara mendapatkan robotiknya, Pak? Ya, ya ini sebenarnya sudah ada di pasaran ya, sudah di pasaran. Namun memang masih cukup tinggi ya harganya, karena produsennya ini masih ada di Cina. Ya. Di Jepang juga ada, namun mungkin lebih tinggi lagi biayanya. Jadi bisa ya browsing dari internet ya produsen-produsen yang menjual robot ini. Bahkan kebetulan saya sudah kunjungi pabriknya yang ada di Cikarang itu juga ada. Di sana ada ya. Showroomnya lah gitu ya. Hmm. Oh, Juga ada dan itu bisa di custom, Pak. Kita ingin robot yang seperti apa. Gitu. wah, Hmm. ternyata di banyak jual robot di sini. Ya, Luar biasa. Iya, iya. Oke. Ini Pak, kriteria sistem robotik ini dilakukan jika misalkan barang maksimal atau jenis kategori apa saja. Jika lihat di slide-nya hanya barang-barang yang kecil. Nah, ini tadi sudah terjawab nih Pak Ivan bahwa robotiknya PT Pos ini maksimal untuk berat kirimannya itu 10 kilo. ya. Ya kalau jenis barang kita tidak batasi ya. Ini yang kita batasi hanya dari sisi beratnya. Memang yang saat ini kita gunakan masih kita batasi 10 kilo. Tapi kalau misalkan ke depan itu perkembangan
pengiriman barang itu bisa lebih besar, bisa kita tingkatkan kapasitasnya. Ya, ada jenis teknologinya lagi yang untuk mengangkut barang di atas 10 kilo, gitu ya, untuk mensortir di atas 10 kilo. Jadi ini sangat dinamis ya perkembangan teknologi robot ini. Dan saat ini POS karena melihat tren untuk pengirimannya masih sampai dengan 10 kilo, jadi kita menggunakan yang jenis ini. Demikian. Hmm. Mungkin nanti ke depannya tidak tertutup kemungkinan untuk barang-barang berat juga bisa tersortir lewat robot kali ya Pak Dar ya. Bisa Pak, bisa kita lakukan. Jadi sangat inilah Luar sangat biasa. fleksibel itu, sangat dinamis. Keren ini. Ini informasi kita kita share buat teman-teman para pelaku usaha bahwa POS Indonesia saat ini sudah masuk ke penggunaan teknologi yang high tech ya. Jadi nggak usah khawatir untuk dokumennya atau parcelnya itu pasti insya Allah dikirimkan sesuai dengan harapan gitu. Ya. Dan tentunya kita buka peluang usaha juga nih. Teman-teman sudah punya apa namanya usaha bisnis online atau UMKM. Nah, bisa berwirausaha untuk usaha agen pos. Nah, pasti kirimannya akan di-pick up oleh pos untuk kemudian diproses dan diantar ke tujuan. Pak Darena punya video lengkap nggak Pak Darena? Tadi Pak agak putus. Gimana Pak? Agak putus. Punya video lengkap yang tadi? Ada. Video Ada. perlu di-share nggak? Nah, coba Pak di-share Pak. Diputar lagi Pak. Oke. Ya. Suaranya Pak Darena. Indonesia terus melakukan transformasi dan inovasi digital agar pelayanannya selalu relevan dengan perkembangan zaman. Dari 7 bidang transformasi korporasi, salah satunya adalah transformasi proses, yaitu transformasi proses bisnis dari manual menjadi proses berbasis otomatisasi digital. Pilihan POS Indonesia menggunakan mesin sortir robotik dimaksudkan agar terjadi percepatan proses operasi, seraya mampu melakukan efisiensi, khususnya efisiensi dalam sumber daya manusia secara signifikan. Selain mesin sortir robotik, transformasi proses operasi dan modernisasi infrastruktur juga dikembangkan dengan menerapkan RFID di semua SPP dan beberapa QGU yang berfungsi sebagai kantor hub. Melalui teknologi RFID akan meningkatkan akurasi dan kecepatan proses kiriman yang terintegrasi dengan mesin sortir robotik. Implementasi mesin sortir robotik yang dibarengi juga penerapan RFID merupakan awal dari proses transformasi bidang operasi kurir dan logistik yang diharapkan menjadi pemicu terjadinya peningkatan produktivitas dan perubahan budaya kerja berbasis otomatisasi digital. Saya sangat bangga kepada POS Indonesia. Dengan adanya mesin sortir robotik ini membuat pekerjaan lebih cepat, efektif, dan efisien. Keren banget, keren. Ya. Keren Pak Riki. Waduh. Luar biasa. Ini sebelumnya kita lihat di YouTube nih Pak Riki nih, tapi di luar ya. Iya. Ternyata sudah ada di Indonesia oleh POS Indonesia. Luar biasa. Tadi Pak Daryana juga menyinggung bahwa kinerja PT POS ini luar biasa ini. Long distance relationship-nya, bukan LDR-nya, bukan bukan hubungan jarak jauh, tapi Late delivery. reviewnya dari Shopee ya Pak, bahwa Ya. PT POS ini ranking nomor 1 ketepatan kirimannya. Benar. Ya.
Ya betul, informasi gitu Pak Riki, bahwa Pos Indonesia itu untuk kualitas SWP-nya atau kecepatannya itu kalau di Shopee itu kita ranking 1 ya. Pernah ranking 1 untuk kualitas layanannya. Hmm. Nanti kita Dari hadirkan juga teman-teman dari Shopee. 7 jasa kurir ya tadi ya. Iya, betul, Pak. Wis, keren keren Pak, keren. Pak Riki, Ini via Shopee mengajarkan kepada kita bagaimana membuka usaha ya di Shopee ya. Dan tentunya kita hadirkan lagi di webinar ini. Kita hmm, menghadirkan pos supaya teman-teman itu bisa berwirausaha gitu Pak Riki. betul. Channelnya di marketplace ya, punya agen Ini pos sebagai salah satu usaha kita. Iya, kalau karena ini rupanya nih Pak Daryana ini yang melototin semua kiriman nih. Soalnya saya sering kali dihubungi sama teman-teman kantor pos cabang, Pak John, Pak Dar. Pak, iya. Ya. ini agennya ada kirimannya yang belum disetor ke kantor pos. Nah, Ternyata itu bisa dipelototin kelihatan, sama Pak Pak. Daryana mereka. Betul, bisa kelihatan, Pak, itu. Ya di belakangnya backgroundnya Pak Daryana itu kan ada ketahuan itu Iya. Iya, yang belum diantar, belum diproses, itu ketahuan langsung diingatkan, langsung diproses lebih lanjut. Bahkan kalau ada kiriman itu yang naruhnya nggak benar atau mungkin ada yang dilempar, langsung ketahuan, Pak. Kan ada CCTV-nya itu. Oh, duh, bener. Ada Dilengkapi dengan CCTV juga. setiap kantor pos ya, ada CCTV di Ya, pusat ya. iya. Wah. iya. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir untuk berkirim surat ataupun paketnya nih lewat PT Pos. Gitu karena PT Pos ini kalau tadi dikatakan di belakangnya Pak Daryana itu ruangnya ruang tempur Forum. gitu. War room gitu. Jadi kirimannya bahkan ini testimoni dari saya ketika kantor pos cabang tidak bisa menghubungi agen kami, ini kantor pos cabang langsung kontak ke manajernya nih Pak Dar. Iya. Nah, Pak ini ada kiriman masih ketahan di agennya IAK gitu. Belum diserahkan ke kami gitu. ya ketahuan, Pak. Iya, tengah malam, Iya. Pak, kita dikontak. Karena KCU itu mereka selalu juga dimonitor oleh regional ya, regional oleh pusat gitu. Jadi kelihatan Mm, kiriman-kiriman yang masih ada di loket belum bergerak ya, ketahuan, Pak. Itu jadi KPI mereka harus segera digerakkan itu. oh, keren. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya silakan. Oh, ini sudah ada Pak Ahmad Rosikin. Silakan Pak Ahmad. Dinyalakan unmute-nya dulu, Pak. Masih ke mute. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya menyimak dari awal dan sangat antusias sekali mengikutinya. Bagus sekali ternyata teknologi pos saat ini yang kita miliki sudah sangat berkembang pesat. Sedikit cerita, Bapak, saya juga dulu mantan kurir ya Pak ya, mengantarkan barang kemana-mana, dan memang pos sekarang sudah sangat-sangat berbenah dibandingkan beberapa tahun yang ke belakang begitu ya, zaman saya waktu kecil dulu gitu. Ada beberapa kendala, kadang-kadang kita menemui alamat yang kurang jelas bagi customer dan lain-lain, itu pernah saya alami juga. Jadi saya juga sedikit banyak tahu tentang dunia perkuriran. Tadi ada pertanyaan bagaimana membuka agen itu, ternyata sudah terjawab. Jadi begini Pak, banyak sekali kan usaha-usaha ekspedisi yang berkembang, mereka membuka franchise. Ada beberapa kawan saya juga membuka franchise seperti yang swasta itu. Kalau ini kan BUMN Pak ya. Nah mereka sepertinya mudah sehingga berkembang cukup pesat gitu. Nah mungkin ada program sosialisasi barangkali untuk masyarakat yang hendak juga seperti itu. Sebenarnya mungkin mereka juga mau tapi bingung prosedurnya. Jadi sebagai masukan barangkali sosialisasi digencarkan untuk membuka agen-agen pos gitu. Jadi kita juga sama-sama membangun BUMN gitu untuk kesejahteraan kita semua juga. Mungkin akan banyak yang tertarik gitu Pak ya. Itu satu masukannya. Yang kedua tadi juga ada pertanyaan yang sama juga yang saya ingin tanyakan tentang dari mana robotnya gitu. Karena jawabannya kita masih dapat dari
Cina ya. Nah ini ingin saya sampaikan, kebetulan saya juga dekat dengan beberapa akademisi di kampus. Sekarang domisili saya adalah di Bandung, dekat dengan kampus ITB, Unpad, UPI ya, yang di sana para peneliti kita, akademisi kita sebenarnya banyak sekali yang memiliki teknologi-teknologi inovasi, tetapi terkadang beliau-beliau juga bingung untuk hilirisasinya, Pak. Nah, barangkali ada beberapa permasalahan-permasalahan iptek yang bisa disinkronkan dengan kegiatan ilmiah yang ada di universitas, barangkali mungkin bisa dijembatani, Pak. Saya sendiri karena siap untuk menjembatani, barangkali ada kontak yang bisa kita hubungkan. Nanti kita duduk bersama, katakanlah bertemu dengan beliau. Ayo Pak, kita kembangkan selain aktivitas risetnya juga menjadi lebih bermanfaat begitu Pak. Terkadang dari pihak perusahaan juga bingung untuk menggapai tangan dari akademisinya juga bingung. Nah, sehingga ada baiknya dikuatkan lagi masalah itu. Tadi kan barangkali misalnya ya Pak ya, contoh robotnya seperti apa sih? Kalau di Cina kalau beli harganya berapa? Bisa nggak kita buat sendiri? Nah, nanti kita risetkan Pak di kampus. Jadi semuanya itu kampus. Dan baiknya kampus juga kan punya dana penelitian juga, sehingga nanti bisa dikolaborasikan antara kebutuhan iptek yang ada di sana dan nanti risetnya diarahkan ke sana. Tadi yang Bapak sampaikan kan ada nanti auto labeling ya Pak ya. Sebenarnya kita bisa Pak buat itu gitu. Kalau niat gitu ya. Dalam arti niat itu sungguh-sungguh direncanakan, ditargetkan, didanai, dikerjakan dan lain-lain gitu. Nah itu barangkali ada tidak jalan menuju ke sana gitu. Saya juga bekerja di laboratorium di kampus begitu. Itu mungkin Pak minta responnya, nanti untuk diskusi lebih lanjutnya mungkin bisa di kesempatan yang lain gitu Pak. Barangkali bisa ditanggapi terlebih dahulu Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Ahmad yang sudah setia mengikuti Postpreneur kita, dan sangat luar biasa anak-anak muda yang semangat. Pak Daryana, Pak Joni mungkin boleh direspon dulu yang pertanyaan nomor 2 nih. Oke. Berkolaborasi dengan akademisi. Ya. Baik. Makasih Pak Ahmad Rosikin. Jadi kolaborasi dengan akademisi ini sudah kami lakukan sebenarnya. Saat ini adalah pengembangan antaran menggunakan drone, Pak. Jadi saat ini kita sudah pilot uji coba menggunakan drone. Ini khususnya untuk di daerah-daerah rural ya, daerah-daerah di pinggir sana ya, mungkin di daerah timur. Itu kita sudah mengembangkan teknologi drone. Nah, saat ini kolaborasinya dengan ITS ya, ITS Surabaya. Nah, mungkin nanti bisa dikembangkan mungkin teknologi-teknologi yang lain ya dengan perguruan tinggi misalkan tadi ITB ya. Itu mungkin saja Pak, memungkinkan sekali ya. Gitu. Memang saat ini kenapa kita menggunakan dari Cina, karena memang ya karena belum ada tadi, kita belum dapat insight ya terkait dengan robotik sortir ini seperti apa. Yang ada kan baru dari China. Dan makanya kami ya benchmark dulu dengan teknologi Cina ini. Nah, kedepannya harapan kami kalau putra-putra bangsa Indonesia sendiri sudah buat, ya ngapain harus sana kan gitu ya. Itu sih bagus sih Pak masukannya. Jadi setuju itu kolaborasi. Oke. Ini kalau tadi Pak Dio nih di chat ini mengatakan bahwa Agen Pos ini akan menjadi the next Amazon, ini kayaknya benar-benar akan menjadi kenyataan nanti nih. Ya, insya Allah Pak. Amin. Ya. Apalagi ada rencana membuat drone nih Pak Rikin nih. Jadi Ya. untuk ya. Waduh, nanti kita hadirkan lagi sama Pak Daryana ini untuk menampilkan bagaimana drone dipakai untuk pengantaran di daerah rural ya. Berarti ada lagi nantinya itu. Bisa Pak. Oh, yes. Jadi Keren, apalagi kami ya, apalagi pos IND ini kan menjadi holding ya, klaster logistik ya nanti sebagai logistik company. Jadi otomatis akan makin besar ya. Jadi tidak mustahil lah akan menjadi next Amazon itu. Wah, Gitu. mantap. Gitu. Nah,
menyambung tadi Kang Ahmad yang meminta untuk disosialisasikan peluang kerjasama keagenan kantor pos. Nah ini mungkin kami izin Pak Daryana, Pak John untuk minta waktunya sekalian kita share peluang usaha buat teman-teman semua untuk bermitra dengan PT Pos Indonesia. Oke. Nah, jadi perkenalkan saya Ricky dari PT Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah salah satu strategic partner dari PT Pos Indonesia, yang mana kami diminta oleh pimpinan PT Pos Indonesia untuk membantu mengembangkan franchise dalam tanda kutip agen pos di seluruh Indonesia. Gitu. Sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi bahwa kami adalah grup dari Indobest Arta Kreasi yang mana merupakan perusahaan startup yang pada awalnya layanan kami berfokus di layanan jasa keuangan seperti pembayaran tagihan rutin bulanan, bayar listrik, bayar PBB, PDAM, dan lain sebagainya, dan juga layanan top up atau isi ulang. Mau pulsa, paket data, voucher game, token listrik, dan lain sebagainya. Selain di Indonesia, kami juga mengembangkan kerjasama dengan beberapa negara di luar Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea. Untuk kantor, kami beralamat di Alam Sutra, di Tangerang. Untuk layanan jasa keuangan atau yang biasa dikenal PPOB, Payment Point Online Bank, untuk pengguna aplikasi mobile pulsa kami, saat ini di Indonesia ada lebih dari 400.000 pengguna aplikasi PPOB kami. Dengan transaksi 6 juta transaksi per bulan. Teknologi yang kami gunakan ini setara dengan fintech. Untuk layanan digitalnya, saat ini sudah tersedia lebih dari 1.000 layanan produk digital. Dan kami merupakan salah satu agregator resmi operator seluler di Indonesia. Nah, ini peluang bisnis yang sayang untuk dilewatkan. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk di Indonesia, yang saat ini hampir menyentuh 300 juta jiwa, 270 sekian, Indonesia ini merupakan negara yang saat ini dilirik oleh negara-negara lain di dunia. Kenapa? Karena ketika mereka masuk ke Indonesia, bawa produk, bawa barang, mereka jualan di Indonesia, captive marketnya sangat besar. Bayangkan, hampir 300 juta. Kalau 70% aja dari penduduk Indonesia ini sudah bisa akses internet, maka Bapak Ibu bisa bayangkan akan ada hampir 150 juta potensial pelanggan. Nah, ini yang menyebabkan negara-negara besar ini berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan e-commerce di Indonesia juga bertumbuh dengan sangat luar biasa. Nama-nama seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Saat ini masyarakat Indonesia lebih banyak melakukan jual beli secara online lewat e-commerce. Ada juga mungkin yang lewat media sosial. Ini pertumbuhan transaksi e-commerce tumbuh dengan sangat luar biasa yang sayang jika kita lewatkan. Khususnya ini buat teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi. Ini sudah waktunya untuk ikut ambil bagian di digital marketing. Nah, ketika kita bicara mengenai transaksi pembelian melalui online, baik lewat e-commerce maupun media sosial, ini tidak terlepas dari yang namanya jasa kurir. Perlu adanya pihak ketiga yang mengirimkan barang jualannya Bapak Ibu untuk bisa tiba di tujuan sampai ke penerima dengan tepat waktu.
dengan selamat, barangnya nggak rusak gitu ya. PT Pos Indonesia ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. PT Pos Indonesia memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Karena setidak-tidaknya PT Pos Indonesia memiliki satu kantor pos cabang di setiap kecamatan. Nah, nanti Bapak Ibu ketika bergabung menjadi mitranya PT Pos, ini adalah layanan yang bisa dilayani untuk masyarakat sekitar. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melayani pembayaran tagihan rutin bulanan buat masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik, bayar PBB, bayar PDAM, bayar BPJS, bisa dilayani di tempat Bapak Ibu. Yang kedua, melayani top up atau isi ulang. Yang mau beli token listrik, beli pulsa, top up e-money, voucher game, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, nanti Bapak Ibu juga melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, Bapak Ibu juga melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Karena PT Pos sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau UPU. Ini dengan anggota lebih dari 200 negara. Nah, ini yang kami harapkan juga nih teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi ketika bermain di digital marketing, jualannya bukan hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi terbuka peluang yang sama besar, barang jualannya Bapak Ibu ini bisa tembus ke mancanegara. Karena ketika kita bicara ekspor, ini tidak melulu kiriman kontainer. Misalkan Bapak Ibu ada jualan keripik, ya, keripik singkong, keripik jengkol bahkan satu kemasan ketika Bapak Ibu kirim ke Malaysia itu sudah termasuk ekspor dan itu dilayani oleh PT Pos juga. Mau kirim ke Malaysia, ke Brunei, ke Hong Kong, hampir lebih dari 200 negara bisa dilayani. Yang kelima, Bapak Ibu juga melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, dan lain sebagainya. PT Pos juga sudah melakukan terobosan untuk Bapak Ibu yang berjualan melalui media sosial, baik itu Facebook, TikTok, Instagram, atau apapun. Ini bisa menggunakan layanan kiriman COD-nya PT Pos, cash on delivery. Yang kedua dan ketiga, PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee untuk kiriman cashless. Kenapa bergabungnya harus lewat IAK? Karena pertama, di IAK kita satu saldo nih Bapak Ibu untuk semua transaksi. Mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, dilakukan di satu aplikasi, satu saldo. Lalu aplikasi IAK ini bisa dijalankan di Android ataupun melalui web, laptop ataupun komputer. Di IAK, fee atau imbal jasa kita berikan harian. Hari ini transaksi, besok Bapak Ibu langsung terima fee. Yang keempat, untuk layanan kurir, imbal jasanya kami tidak potong PPh. Jadi kita serahkan imbal jasa atau fee agen ini full kepada agen. Nanti pelaporan pajak PPh-nya ini dilakukan mandiri oleh agen yang bersangkutan. Lalu yang kelima, untuk pembatalan kiriman, untuk kurir ya, kalau ada pelanggan yang kirim lalu tiba-tiba tidak jadi kirim, karena satu dan lain hal, ini saldonya kembali saat itu juga, selama belum melakukan serah terima ke kantor pos. Lalu untuk Bapak Ibu sebagai pemilik agen, ini bisa memonitor laporan transaksi, pergerakan saldonya. Dan di situ nanti disediakan detail laporan transaksinya. Berikut adalah gambaran besaran fee yang nanti Bapak Ibu terima.
Kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, ini adalah seluruh layanan PT Pos Indonesia, baik domestik maupun internasional. Kita mulai dari kiriman domestik terlebih dahulu. Kalau di tabel itu, 3 teratas itu adalah favorit jenis layanan yang digunakan masyarakat Indonesia ketika berkirim melalui PT Pos. Ada Pos Same Day, ada reguler, ada next day. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu, ketika omset kirimannya di bawah 25 juta sebulan, Bapak Ibu akan mendapatkan imbal jasa 17,5%. Ketika omsetnya sudah di atas 25 juta sebulan, persentasenya naik menjadi 20%. Nah, kita coba hitung-hitungan bisnisnya. Kita simulasikan. Kita simulasikan misalkan dalam sehari Bapak Ibu ada 40 kiriman paket dengan rata-rata ongkir 25.000. Ya. Maka sebulan kurang lebih Bapak Ibu akan mendapatkan omset 25 juta. Persentasenya 17,5%, maka akan mendapatkan fee atau imbal jasa 4.375.000. Ketika omset kirimannya sudah mencapai 100 juta misalkan, maka persentasenya naik menjadi 20%. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan fee 20 juta. Kenapa saya bilang tambahan fee? Karena Bapak Ibu kan jualan secara online nih. Tadi ada keripik singkong, ada keripik jengkol, ada baju, ada mukena, ada gamis, atau lain sebagainya. Jualan barangnya sudah pasti mendapat untung kan? Lalu ketika barangnya dikirim lewat pos, Bapak Ibu sebagai agennya, ini akan dapat tambahan fee lagi nih. Tadi 17,5 atau 20%. Maka dapat double cuan. 2 kali untung. Jualan barang dapat untung, dikirim lewat agen pos, dapat untung lagi, dapat fee. Sedikit gambaran teman-teman yang sudah bergabung, kalau kita lihat di spanduknya ini sudah bertuliskan kantor pos, bukan agen lagi. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti sudah selayaknya seperti kantor pos cabang. Bahkan petugas jaganya pun nanti diperbolehkan untuk memakai seragam PT Pos. Syarat untuk menjadi agen bermitra dengan PT Pos yang pertama sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Karena Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Jadi tempatnya kita harapkan tidak asal-asalan lah, bukan ruang tamu, ruang keluarga gitu ya. Yang kedua, ada ketentuan jarak yang harus dipenuhi, nanti jarak antar agen ataupun jarak dengan kantor pos terdekat. Yang ketiga, nanti ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Selain formulir, nanti Bapak Ibu juga memiliki perlengkapan untuk operasionalnya, seperti komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Dokumen identitas dan legalitas yang dibutuhkan, ada fotokopi KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, dan yang terakhir ini NIB dengan KBLI 53202, yaitu aktivitas agen kurir. Ini sesuai dengan ketentuan pemerintah terbaru, bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki nomor induk berusaha. Nah, kalau kita lihat di Jakarta maupun di kota-kota lain untuk membuka agen jasa kurir swasta, ini butuh biaya pendaftaran atau biaya franchise. Nah, saat ini kami dengan PT Pos ini berkomitmen untuk mengembangkan franchise agen pos di seluruh Indonesia, ini tanpa biaya pendaftaran, tanpa biaya franchise, gratis. Ini support yang sudah kita lakukan buat teman-teman UMKM dan BUMDes. Kita konsisten mengadakan pospreneur dari waktu ke waktu untuk mengcoaching, mentraining supaya teman-teman UMKM BUMDes ini siap untuk memasuki digital marketing.
Flow pendaftarannya, setelah kami menerima dokumen pengajuan yang sudah dilengkapi dengan legalitas, nanti kami akan berkoordinasi dengan kantor pos setempat untuk melakukan survei. Nanti kan teman-teman dari kantor pos cabang ini akan survei ke tempat Bapak Ibu untuk melihat kelayakan tempat usahanya. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pos setempat, baru pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasionalnya. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita lakukan, kita berikan training untuk operasionalnya. Lalu setelah training, agen siap untuk bertransaksi. Sedikit mem, ada 2 orang yang mau berkirim, 1 lewat pos, 1 lewat jasa kurir swasta. Kenapa muncul mem seperti ini? Karena ternyata teman-teman jasa kurir swasta itu untuk beberapa area mereka nggak cover. Jadi nggak ada yang bisa cover seluas PT Pos. Ketika ada kiriman yang lewat mereka, lalu areanya mereka tidak cover, mereka kirim lagi lewat pos ternyata. Nah, ngapain ngirim lewat yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Nah, ini terakhir kontak saya buat Bapak Ibu yang ingin tanya-tanya terkait informasi mengenai agen pos. Ini boleh WA ke saya di 0816 191 4786. Saya ulang, 0816 191 4786. Oke, masih ada waktu 5 menit buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Nah, dari Bapak atau Ibu Isfaulah, ini dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran apa saja? Nanti ada KTP, KK, NPWP, cover buku tabungan, sama NIB nih. NIB dengan KBLI-nya 53202. Oke, dari Kaltara Agus Nugroho, silakan. Bapak Agus. Baik, Pak Riki, saya lama nggak ngikuti webinar ya. Pak Riki, biasa kita kontak, tapi ini baru ada waktu untuk bergabung lagi. Oke, Eh, siap Agus. Baik, Pak Riki, kami di Kaltara mempunyai beberapa spot-spot kecamatan yang memang lokasinya jauh gitu ya. Eh, Kebetulan saya juga termasuk agen ekspedisi, salah satu ekspedisi di Indonesia, dan sudah membuka di 3 kecamatan di sini, tapi bukan pos ya, bukan pos. Nah, saya tertarik dengan pos. Siapa tahu nanti kita bisa tandem atau memang bisa kalau memang nanti pos bisa, saya kira lebih lebih expand ya, bisa tadi dijelaskan bergabung dengan Shopee, Bukalapak, dan harapan saya sih di Kaltara itu ada beberapa produk-produk yang tidak ada di tempat lain, mudah-mudahan bisa dipasarkan lewat eh, toko online ya, marketplace yang ada, dan itu tentu perlu pelayanan ekspedisi seperti kantor pos gitu. Nah, kemudian di areal-areal lain di Kaltara itu ada pembangunan KIPI, ada pembangunan untuk green energy ini. Ini banyak orang luar yang ada di sini. Tentu perlu layanan gitu ya. Nah, yang saya tanyakan Pak Riki, kalau masalah syarat nanti kita perdalam lagi ya. Untuk areal-areal yang jaringan transportasinya masih sulit, apabila ada pengiriman yang saya alami di agen sebelumnya, itu kami berusaha untuk menitip karena saya banyak kenalan sehingga bisa nyampe di tempat gitu ya. Nah, apakah kantor pos juga akan begitu nantinya? Bagaimana menghitung angkanya? Atau dimungkinkan dulu? Pertanyaan saya, dimungkinkan enggak dengan
kecamatan yang aksesnya sangat jauh. Kalau ada yang pakai kapal atau perahu itu di jalur sungai itu 2 hari ya perjalanan. Seperti ini apa dimungkinkan untuk didirikan di sana kantor pos seperti yang ada disebut tadi. Itu Pak Riki, terima kasih. Oke, baik Pak. Nanti kita akan case by case mungkin Pak Agus. Kita lihat lokasi titiknya. Jika memang nanti terjangkau oleh teman-teman PT Pos Wilayah gitu ya untuk pick up atau penjemputan, itu bisa kita bukakan Pak. Tapi ketika nanti tidak terjangkau, mungkin nanti kita coba solusikan gitu sementara. Makanya untuk tahap awal nanti titik-titik yang mau diajukan buat Bapak Ibu sekalian juga informasi, nanti WA saya foto-foto tempat yang mau diajukan sama minta share lognya. Jadi sebelum pengajuan kita coba verifikasi dulu, nanti kami koordinasi juga dengan kantor pos wilayah. Apakah memungkinkan untuk di titik ini kita bukakan agen gitu. Misalnya. Itu bagus. Oke, siap. Terima kasih Pak Riki. Nanti mohon waktunya saya mungkin ke depan mungkin sekedar sentil-sentil WA Pak Riki ya. Boleh, siap-siap Pak Agus. Oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya Pak, Pak Riki, saya mau nanya. Oh ya, silakan Pak Suhendi. Saya dari Ciamis, Pak Riki, Suhendi. Mau tanya pertama, jarak antar agen berapa kilo? Terus jarak dari agen yang akan kita ajukan ke kantor pos itu berapa kilo gitu? Oke. Nah, ada lagi Pak Suhendi? Untuk itu, untuk pembagian kalau PPOB itu berapa ya? Misalkan dari satu token listrik misalkan 2.000 apa 3.000 atau berapa? Oh, oke. Yang kedua PPOB ya. Lanjut Pak, ada lagi? Sementara sudah dulu. Oke. Nah, untuk jarak Pak Suhendi, saat ini di PT Pos berlaku ketentuan jarak itu antara 250 sampai 1 kilo. Nanti tergantung dari wilayahnya gitu. Maksudnya gimana? Kalau di kota-kota besar mungkin kita bisa berlakukan 250 meter gitu. Karena udah padat, Pak. Tapi kalau untuk di daerah-daerah mungkin bisa 1 kilo. Karena kan jaraknya renggang. Gitu. Nanti kasihan agennya kalau di satu titik yang penduduknya nggak terlalu banyak, ada banyak agen di sana. Gitu. Mungkin kalau di Ciamis kota kita berlakukan 250 meter mungkin masih bisa Pak, karena masih masuk kota besar. Gitu. Kebetulan tempat saya itu sekitar 10 kilo. Oh, bisa lah. Nanti Pak Suhendi boleh WA saya share lognya sama foto-foto tempatnya Pak Suhendi. Boleh. Nah, tadi untuk Terus pertanyaan ini, Pak Riki, misalkan ada logistik nih yang mau kirim lewat kita, terus cara kita hubungin pos untuk ngambil barang-barang itu gimana? Kemana tuh? Nah, nanti ketika Pak Suhendi sudah aktif bertransaksi, sebelum aktif pun nanti saya minta Pak Suhendi untuk silaturahim dulu lah ke kantor pos Cimahi. Cimahi? Sorry, Ciamis. Ciamis yang di alun-alun tuh. Ya, nanti ada PIC yang handle keagenan di sana, bisa koordinasi. Gitu, tukar-tukar nomor gitu kan. Oh iya, iya. Kalau ada kebutuhan suatu-waktu bisa koordinasi Pak Suhendi. Oke. Nah, lalu pertanyaan untuk PPOB, untuk PPOB nanti variatif Pak. Kalau misalkan kayak pembayaran tagihan listrik, ini dapat fee-nya kalau saya nggak salah 2.000 per transaksi. Iya. Nah, nanti beda kalau BPJS berapa untuk PDAM. PDAM juga nanti masing-masing wilayah beda-beda Pak. PBB juga ya? Bisa ya? Betul, PBB juga bisa. Nanti PBB juga masing-masing wilayah juga beda. Oh ya. Oke. Saya sekarang Yang paling sedang besar sudah jalan itu PLN. dengan BRI Syariah dulu, Mas. Oh, oke. Sudah Nggak jalan. apa-apa, saling melengkapi Pak. Ya, Tadi ya. juga kan dari Pak Agus juga kan beliau sudah gabung dengan jasa kurir lain tapi mau buka PT Pos, kita welcome Pak. Oke. Ada lagi Pak Suhendi? Saya kira cukup Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, salam sukses Pak. Amin.
kasih Pak Suhendi. Oke. Oke, Waktu kita udah habis. oke. Pak John, mungkin boleh ditutup untuk acara Postpreneur kita yang ke-101 hari ini. Sambil mungkin boleh diberikan spoil sedikit Pak untuk episode 102-nya nih. Kira-kira topik apa yang nanti akan kita bawa? Silakan Pak. Belum saya ini Pak Darena ada yang ingin disampaikan Pak Darena? Pak Daryana silakan Pak. Iya, dari saya kira cukup dan terima kasih atas kesempatan untuk sharing di eh, forum diskusi ini. Makasih. Terima Oke. kasih Pak Dar. Oke, saya sampaikan juga ke Pak Daryana yang sudah mengisi webinar ini sebagai narasumber. Beliau adalah VP Digital Operation dan Quality Assurance yang mengelola untuk sortir robotik. Nah, tema hari ini cukup keren banget, sehingga teman-teman juga paham bahwa Pos Indonesia itu sudah menggunakan teknologi untuk pengoperasianan pensortiran surat dan atau parcel. Oke, Pak Riki, untuk ke depan, hari Kamis depan, temanya adalah kita ada testimoni dari orang pelaku usaha yang sukses. Ini beliau mantan satpam ya, sekarang bisnis online-nya bagus banget gitu ya, udah luar biasa, bisnisnya luar biasa. Kita hadirkan, beliau akan memberikan testimoni buat kita semua, apa kiat-kiat sukses untuk berwirausaha begitu. Teman-teman yang masih hadir di webinar ini, terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Stay terus di webinar Postpreneur ini, kita setiap minggu, setiap pekan, kita mengadakan webinar ini bagi siapapun, gratis, bagi pelaku usaha UMKM, BUMDes, koperasi, mahasiswa trainer, atau pelaku usaha toko gitu ya, bebas. Silakan. Nanti tema-tema kita beragam, ada tema ekspor, nanti ada tema tentang digital marketing, tentang misalnya membuat konten atau foto dan sebagainya. Stay terus di webinar ini. Sekali lagi terima kasih buat Pak Daryana, kepada Pak Riki, dan kepada semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Daryana, semuanya, Pak makasih John. Pak Riki, Pak John. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita jumpa lagi Kamis depan. Izin pamit kita Pamit, akhiri ayo. acara kita.